Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semalam kajian kita setentangan hal yang berkaitan dengan kematian dan doa mohon dimudahkan menghadapi sakaratul maut, diselamatkan dari neraka dan mendapat kemaafan atau keampunan ketika dihisab di sidang diadili. 2 malam berturut-turut itu kita sampaikan. Maka malam ini kita lanjutkan dengan doa yang berikut. Kopiannya lah dibagikan oleh Pak Yaman CS ya. Dan doanya adalah waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Penggalan terakhir. Dan jadikanlah hidup itu ziyadah sebagai tambahan bagiku. Fi kulli khair dalam setiap kebajikan. Waj'alil mauta, dan jadikanlah mati itu rahatan sebagai istirahat dan kebebasan bagiku min kulli syarr, dari segala kejahatan dan keburukan. Hadis riwayat Muslim. Cuma tentu kita harus memahaminya sejak di awal. Mari kita baca saja awal. Rasulullah SAW pernah, kata Abu Hurairah, pernah berdoa dengan doa yang sangat-sangat penuh berkah manfaat itu Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma ya Allah, aslih, perbaikilah dini, agamaku, dini alladhi yang huwa, dianya agama itu, ismah, sebagai benteng, sebagai penjaga amri, urusanku. Anan aslih kau sebelumnya tidak baik, sebelumnya rusak. Asal katanya islah, aslaha yuslihu islah. Kalau sebelumnya tidak rancak, berbuat rusak, lalu diperbaiki. Memperbaiki itu sehingga kembali normal, kembali rancak, kembali elok, namanya islah. Perbaikilah, aslih. Contoh, ada 2 orang yang hubungannya rusak, tidak elok, indah berkesapuan, saling menyonggeng, membelakangi, saling jajuk dan benci. Lalu kita perbaiki hubungan rusak, namanya mengislahkan. Mengislahkan, memperbaiki hubungan yang rusak sehingga elok balik. Fa aslihu baina akhawaikum, perbaikilah hubungan saudara-saudara kamu yang rusak, karena nilai memperbaiki orang rusak itu lebih tinggi daripada tahajud dan salat malam.
daripada puasa. Daripada puasa sunat, daripada tahajud, memperbaiki hubungan yang rusak, tinggi nilainya. Kalau begitu tinggi dia memperbaiki hubungan rusak, bagaimana kalau merusak hubungan orang baik? Lebih parah lagi. Orang sedang belok, ditanamkannya keburukan, sehingga orang bercerai, berpisah, orang bersanak, bersanak, bertetangga, berkari, berpisahan, bersaudara, orang bisa pecah. Itulah parah. Awak perbaiki, tinggi nilai. Salah satu yang menyebabkan Abu Bakar jadi imam salat asar, menggantikan Rasulullah, karena Rasulullah terlambat kembali ke Madinah lantaran memperbaiki, mendamaikan orang di Kuba yang sedang berkecinta. Ini kalau hubungan baik jadi rusak. Salah-salah sekenek kawan anak jadi rusak. Kurang-kurang sekenek, berdosa-dosa sekenek biar ambillah. Sebab ni orang mencari orang tak berdosa payah payaman. Ke surga payaman. Ke surga tu orang berdosa bila diampuni. Jadi kalau kita mencari orang yang sempurna, tidak usah berkuat. Sebab awak pun tidak sempurna. Mencari orang yang sempurna itu ada sempurna. Kau kemapi ke jiwa asli. Perbaikilah dini agamaku. Kalau itu yang kita mohon kepada Allah, kita tidak boleh pede. Lah yakin saja, lah percaya bahasa ibadah kita, amal saleh kita, ketaatan kita dan agama kita lah elok sen miang saja. Tak boleh pilih. Itu ujub. Cuba merasa pede agama ala baik, ibadah awak ala rencak, awak calon penghuni surga, tak ada kurang, tak ada lebih, tak ada yang kurang, lain lah sempurna. Itu yang menyebabkan awak kurang. Fala tuzakku anfusakum. Kamu jangan mensok sucilah. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah paling tahu siapa yang bertakwa. Janganlah kamu pamerkan kamu tu seakan-akan orang yang paling bersih. Justru kita minta asli, perbaiki aku terus ya Allah. Asli. Itu nak asli. Sebab asli kau, bagaimana upaya kita memohon kepada Allah agar terus kita berusaha untuk baik, perbaiki agama kita. Sebab agama itu benteng, agama itu perisai, agama itu tameng. Sebab kalau rusak agama seorang, rusak seorang. Agama kalau rusak, saja urusan yang diurus oleh orang rusak agamanya rusak seorang. Kalau lagi iman orang yang tidak ada, akidah orang yang rusak, kepercayaan keyakinan orang yang rusak, kemudian hubungannya dengan Allah yang rusak, mengamalkan ajaran agama yang rusak, segala urusannya rusak. Batangnya rusak saudara. Tapi kalau agama itu nan baik, nan elok, semuanya akan menjadi baik. Aslih li, ya Allah perbaikilah li untukku dini agamaku yang huwa dianya agama itu ismah. Anan ismah sebagai tampek berpegang, tampek memecik, sehingga kita terjaga, terpelihara, terlindungi, tertamengi, terbentengi dari perusak. Jadi aslih li dini. Agama kita kalau tidak elok, ibadah kita kalau tidak elok, pemahaman kita kepada syariat tidak elok, maka tidak terima lah. Contoh kecil, kalau niat kita tidak elok, ditolak amalan kita. Kalau apa yang kita amalkan tidak elok, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, ditolak. Syarat diterima oleh Allah amalkan dua. Yang pertama ikhlas. Kalau ikhlas kau rusak, pandai-pandai beribadah. Kalau ibadah tu nak rusak, tidak sesuai dengan tuntunan, arahan, bimbingan, petunjuk Nabi, ya tidak terima, mardud, tertolak.
Jadi berdoa kepada Allah agar kita baik agama kita, baik kita agama kita, baik dalam agama, baik dalam melaksanakan ajaran agama. Berarti kita harus berupaya supaya baik di samping berdoa. Di samping berdoa. Aslih di ini. Kata-kata aslih adalah kata-kata yang dipakai untuk nan sadang ndak elok, ndak rencak, ndak baik. Kita minta aslih. Itu na aslih. Mengkoma contoh cakap kepada islah, hubungan rusak diperbaiki. Muslih orang yang memperbaiki. Muslih orang yang memperbaiki. Innama nahnu muslihun. Kami orang yang memperbaiki dan berbuat baik, tidak merusak. Itu satu. Yang kedua, kita capek saya. Wa aslih li dunyaya. Perbaikilah untukku dunyaya, duniaku. Itu dalam kehidupan yang di dunia aku, ya Allah. Dunia yang fana, dunia yang sebentar aku. Bagaimana supaya aku mengisi hidupku dengan cara yang baik. Tiba rezeki yang baik-baik. Tiba di kerajaan yang baik-baik. Saja urusan, saja aktivitas kita, minta kepada Allah selama kita di dunia aku, mohon diperbaiki. Cakap tiba di rezeki dan halal. Halalan taibah, berkah. Tiba di kerajaan cakap tu nak elok dan murah-murah. Jangan sampai mengicu, jangan sampai menipu, jangan sampai berkhianat, jangan sampai mencilok, jangan sampai korupsi, sampai pungli. Itu tidak baik. Tidak baik, dunia kita tidak baik. Kita minta kepada Allah bagaimana supaya dunia kita baik, meminta hidup dan penghidupan kita dunia kau baik, dan berusahalah untuk baik. Bukan kalau doa saja kita tidak berusaha, tidak nyambungnya. Berdoa meminta tunjukkan jalan kabukare. Dia tunjuk orang, tidak kita tempuh jalan itu tidak besar. Minta di mana rumah Pak Yaman mana? Dan rumah baru itu di mana? Ini kalau baru gini, tunjuk orang jalan. Minta tunjuk orang jalan, minta tunjuk jalan. Kita nak bertempuh, nak tiba sana. Ia minta kepada Allah agar Allah memperbaiki agama kita, memperbaiki hidup kita di dunia. Maka kita harus bau sawo. Di samping bau sawo, doa agar kita dipermudah, dipelancar oleh Allah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dua agama, kehidupan di dunia, dan yang ketiga aslih li akhirati, dan perbaiki pula lah untuk akhiratku, allati fiha ma'adi, yang padanya, allati yang padanya tempat kembaliku. Kalau dunia tempat ma'ash, tempat di mana kita hidup dan mencari penghidupan. Kalau akhirat tempat ma'ad, tempat kembali. Akhirat tempat pulang, akhirat tempat kembali. Ma'adi. Makasih kita meminta kepada Allah akhirat kita baik, yaitu ya Allah beri aku taufik, beri aku petunjuk, tuntunan, arahan, kemauan untuk melakukan amal saleh yang Engkau redai sebagai bekal untuk agar aku baik di akhirat. Beri aku kemauan untuk terus berbuat ketaatan. Bagaimana supaya aku di sisa-sisa umurku aku mempunyai persiapan dan bekal supaya baik nanti di akhirat. Karena akhirat itu tempat kembali, akhirat tempat pulang. Jangan sampai di sisa-sisa hidup kita
yang mengakibatkan kita nanti di akhirat tidak baik dan tidak mendapat kebaikan, justru mendapat kesengsaraan, mendapat penderitaan, mendapat azab dan siksa, karena kita tidak berbekal, tidak bersiap, tidak berbenah untuk kehidupan akhirat. Jadi asli perbaikilah untukku bagaimana supaya bekal-bekal kita, amal saleh kita, ibadat kita, ketaatan kita menjadi baik, menjadi elok, sehingga sebetul-betul jadi bekalnya di akhirat. Nah, sebaik-baik bekal kan takwa. Watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal takwa. Dan tidak ada bekal sebaik itu. Orang yang tidak bersiap, orang yang tidak berbekal ketika ke akhirat, ketika baru saja kematinya lah meminta ide beliau. Maka minta ditunda pencabutan nyawa. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salih. Minta tunda. Dari cabut yang ngok minta balik. Beri ambo kesempatan yang kedua. Karena ketika hidupnya hendak berbekal, bersiap bagaimana supaya akhiratnya baik. Siasat dan sia saja. Yang tidak bersiap, tidak berbekal, tidak berbenah untuk akhirat, baru saja orang cabutnya minta balik. Membana-bana. Irji'uni. Qala rabbirji'uni. Wahai Tuhanku, kembalikan aku hidup. La'ali a'malu salih. Supaya ambo bisa beramal saleh, beramal yang baik untuk bekal akhirat. Langsung berikutnya itu waj'alil hayata, dan jadikanlah kehidupan ku sebagai ziyadah, sebagai tambahan bagiku dalam kebaikan. Pernah salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanyanya adalah khairun nas, siapa manusia yang paling baik? Kecik beliau menjawab, man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang umurnya panjang, amalannya baik. Tak banyak tu baik. Tala umruhu, umur panjang, amalannya hasuna amaluhu. Makin lama hidup makin rancak bagi orang mukmin, sebabnya makin bisa berbuat baik. Kehidupan tu kesempatan bagi orang mukmin untuk berbuat baik. Jadi kita minta, ya Allah, ajalil hayata, jadikanlah hidupku bagi ambo sebagai ziyadah, penambah bagiku dalam segala kebaikan. Ada dua orang berteman. Kedua-duanya Islam di zaman Nabi. Lalu tiba perintah untuk berjihad. Yang satu berangkat pergi jihad, tiba panggilan pergi jihad, mati di medan peperangan, syahid. Yang satu lain setahun setelah itu masih hidupnya, mati di Kasua. Kemudian nak mati di Tekasua kau lebih dulu masuk surga daripada yang mati di fisabilillah jihad. Ditanyakan ke Rasulullah, kenapa Rasulullah? Orang nak mati jihad ko lah berhentinya beramal, tak bisa baik-baik lah. Sementara orang masih hidup ko, dia masih bisa salat 5 waktu, salat sunat, bisa puasa, bisa beramal selama setahun yang tak bisa dilakukan oleh orang yang mati. Jadi kesempatan hidup cukup itu kesempatan yang terbaik. Hidup sehari cukup itu lebih manfaat daripada mati sehari. Nampak yang saleh tak disuruh ke siapa? Buyar mati biar kini.
Habis amalannya. Hidup Pak Yaman sepakali, bagus Pak Yaman kalau beramal. Sebab nak sepakan tu nya bisa samayang salat 5 kali 7. Tambah salat sunat. Tambah senyum-senyum seteri ke bini nya berapa lo? Aku bedo tomat top untuk guru. Kalau sedekah sama aja sepakat. Yang tak bisa dilakukan oleh orang yang mati. Intinya jadikan hidup tu bagiku untuk tambahan dan bisa aku menambah berbagai macam kebaikan. Wajalil hayata ziyadatan li fi kulli. Untuk itu jangan sia-siakan hidup. Orang mati minta hidup. Orang mati minta hidup. Tiba di kubur minta hidup. Bahkan orang yang mati syahid itu minta hidup boleh. Tiba di akhirat orang minta hidup, tiba di hisab orang minta hidup, tiba masuk neraka orang minta hidup balik. 5 kali orang minta hidup balik dalam Quran. Salah satu yang acok dibaca oleh orang di Jumat, absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Minta hidup itu. Iyalah. Amma mangga minta balik supaya bisa buat baik. Awaklah hidup kah anda buat baik awak? Awak masih hidup tak bisa buat baik. Orang mati ingin hidup untuk buat baik. Doalah kepada Allah, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah hidup itu sebagai tambahan bagiku untuk senantiasa berbuat baik. Waj'alil mauta, dan jadikanlah kematian itu bagiku rahatan, istirahat, lepas dan bebas dari segala kejelekan keburukan. Suatu kali dalam hadis sahih Sahih Bukhari dan Muslim, hadis dari intinya kita baca, murra alaihi, lewat di hadapan Nabi bi jenazah, keranda usungan jenazah. Jenazah itu keranda. Nabi berkata, mustarih wa mustarah minhu, orang yang istirahat dan yang diistirahatkan darinya. Qalu ya Rasulullah, sahabat-sahabat mendengar itu berkata, ya Rasulullah, mal mustarih, siapa orang nak istirahat, wal mustarah minhu, dan siapa yang istirahat orang lain daripadanya. Kata beliau menjawab, al-abdul mu'min, seorang hamba yang mukmin itu yastarihu, ketika dia mati dia beristirahat, min nasabid dunya wa azaha, daripada kelelahan hidup dan berbagai macam gangguan-gangguan dalam kehidupan dunia menuju rahmat Allah. Wal abdul fajir, seorang hamba yang durhaka, yastarih minhu al ibad wal bilad wal syajar wal dawab, istirahat daripada gangguannya, kejelekannya, kerusakannya. Orang banyak, negeri, pepohonan dan binatang-binatang. Orang mukmin mati istirahat. Kalau orang bulu baji mati, orang kampung istirahat. Dia koncek-koncek istirahat. Dia anjing-anjing kuruk istirahat. Tu. Nah, bagaimana supaya mati itu istirahat doa? Doa, ya Allah, waj'alil mauta rahatan li, sebagai istirahat bagiku daripada segala kejelekan keburukan, termasuk hiruk pikuk dunia. Dan mati bagi orang mukmin istirahat. Jangan sampai orang istirahat. Kalau orang nak istirahat, muka dua istirahat, batang kayu istirahat, tanah awak ko lah mamai dulu. Mujur mati orang. Payah. Kalau mujur mati, alat lapik pamang mujur mati. Nak tanang buat dia.
Kalau lah mantun orang kecewa. Itulah pajak aku mati lah. Lamang ko Indonesia gara-gara pajak nak bertino aku bila aku mati juga. Itulah wajud. Baik. Sebab orang merasa sengsara, sakit, menderita, terzalimi, terlalimi lantaran beliau-beliau itu. Aku namanya mustarah minhu namanya. Awak kok mati awak awak istirahat daripada hidup pikuk dunia, daripada kecapean kapaknya hidup. Sebab hidup itu bagi orang mukmin berjuang. Awak istirahat. Mau kalau ke lain, ibunya awak mati. Sedihnya. Sabuknya berpisah daripada awak baik, awak elok kehilangannya. Tapi kalau si antu balau ko mati, yang istirahat ya. Yang istirahat lingkungan al-ibad, al-bidad, asyajar wad dawa. Orang-orang istirahat, nagari istirahat, batang kayu itu Tuhan sedolah. Itu Tuhan sedolah. Sehingga rimbu kita lah gundul gara-gara kebijakan. Ada binatang istirahat. Yo laut istirahat dia. Buat terumbu karang rusak dia. Limbah-limbah dibuangnya ke lautan. Ini istirahat semua. Namanya mustarih minhu. Doa. Waj'alil mauta rahatan li. Jadikanlah kematian itu istirahat bagiku. Istirahat bagiku. Min kulli syarr. Dari segala keburukan-keburukan. Jadi kalau kau minta, aku minta. Inti kajiwa semalam kini, ko doa ko sangat-sangat tinggi nilainya sebagaimana penjelasan Siko, dan banyak faedah manfaatnya sehingga Nabi sendiri meminta kepada Allah seperti itu. Yang pertama, minta supaya diislahkan gitu. Islah kok kita minta diperbaiki. Meminta Allah 3 perbaikan dalam agama, diperbaiki hidup, diperbaiki bekal menuju akhirat atau akhirat. Kelompok kedua, meminta mohon kepada Allah agar hidupku bagi kita untuk menambah berbagai macam kebaikan. Panjanglah umur, tak ada. Panjang umurnya, panjang umur, bagus tak? Nabi akhir dah. Banyak Nabi payah lah kan. Panjang umurnya, panjang umur. Cuma panjang umur bisa berbayar. Panjang umur untuk berbayar. Panjang umur untuk beribadah. Panjang umur untuk berbuat ketaatan. Panjang umur untuk menyebarkan berbagai macam manfaat. Panjang umur. Mentala umruhu asunat amaluhu. Seburuk-buruk orang syarrun nas, mentala umruhu sa'amalu. Umurnya panjang tapi mentiko cerik kata jawab. Tak. Itu seburuk-buruk. Jadi inti doa kita sebenarnya yang terakhir tu, jadikan hidup itu untuk menambah kebaikan, dan kok mati awak dengan mati itu lah berhenti kita buat keburukan. Sekianlah doa kita malam hari ini. Kalau pendek-pendek kita baca tu. Sebab sifat awak aku nak petang je balik. Panjang ambil menjadi rasa tak membaca. Doa panjang-panjang ambil dah dapat kami banyak kami dua doa kan. Kita pendek-pendek. Sekianlah kaji kita. Menunggu mati soalnya. Sebab kalau mati akan istirahat. Kalau hidup menambah kebaikan. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Dengan catatan berdoa tidak harus hafal. Berdoa tidak harus hafal. Sebab berdoa aku tidak mau hafal.
berdoa aku meminta memohon kepada Allah. Cari catatan. Penyakit orang nak apa doa, kancang sekancang-kancang. Lebih kancang daripada baru lepih. Allah. Amin. Sebutnya dah berdoa, nya mau ulang hafalan doa, murajaah doa. Orang kalau berdoa nak kencang, sebutnya minta, nya memohon. Basilambik selambik. Biarlah ndak apa asli berdoa. Daripada apa tapi ndak berdoa. Apa tapi doa apa nak berdoa? Nya membaca kencang-kencang. Kadang-kadang kalau mak tomok je keduanya. Allah. Amin. Rabbana. Amin. Jadi candia. Sedangkan baca Quran adalah mencari buku boleh doa baca itu. Abu petang ke baru balik baru. Ketika tawaf tu buka buku doa tamat ketika tawaf. Sebab ketika tu nak harus hafal. Jadi tamat membaca buku doa. Ketika sa'i tamat tu buku ni lah. Sebab kita tak dituntut untuk amal apa, tapi dituntut untuk meminta, memohon. Kira begitu. Faham tak faham? Faham salah. Kerja itu ni. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jam'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.